mbah dulu itu mereka bisa menemukan suatu formula sebagai oksidator. Oksidator itu kan dia yang berfungsi mengoksidasi wilah keris sehingga menimbulkan patina. Sedimennya nanti menutupi pada bilah. Nah, itu sangat jenius sekali sebetulnya. Penduduk Majapahit mulai dari yang anak-anak sampai dewasa itu semua membawa keris. Kemudian dia secara detail menjelaskan bahwa keris pulak, jadi bahasanya itu pulak. Tapi dijelaskan juga belati kecil yang sangat indah dan ada motif bunga-bunga di tengahnya. Jadi kemungkinan pamornya itu sudah bisa memunculkan. Artinya apa? Di zaman Majapahit itu sudah mengenal mewarangi keris. Gitu. Mbak, yang menjadi pertanyaan lagi, itu ada beberapa kalangan atau orang-orang yang mungkin dalam dunia kimia itu masih nanggung, entah itu kopi pasta atau gimana gitu. Mereka memaknai bahwa keris atau tosan aji, besi apapun itu kalau dibenturkan dengan zat asam itu malah merusak. Ya. Jadi korosi dan lain-lain. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi bersama kami di channel Pusaka Bumi Wengker. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu dari jauh. Dia juga seorang pewarang, dia juga seorang ahli teknik. Dan di sini juga ada Mas Faizu juga sebagai pewarang juga. Salah satu murid dari. Dan Mas Faizu ternyata salah satu murid dari seorang pewarang dari Surabaya Utara. Dan di sini saya sebagai Sengkuni akan mengadu domba antara Mas Faizu dengan Mas Api sebagai pewarang. Pertama-tama mari kita perkenalkan dulu. Monggo perkenalan Win, Mbah. Nggih, Mas Agung Sugeng Dalu. Salam rahayu kagem sedaya. Rahayu. Nggih. Niki kula demam panggung niki. Nggih, betul. Kula niki jane nggih ndredeg, Mbah. Lama bersembunyi dalam cangkang. Mboten niki kula mboten kedatangan tamu sebagai narasumber. Kebetulan niki kan tasik bulan Syawal. Terus kula silaturahmi nek cuma melalui medsos kan kurang gayeng prayogi. Nggih. Dan duwe sedulur gak diparani kan ya apa. Nggih, mutung nggih, Mbah. Nggih. Ngoten mawon. Nah, nami kula Syafi'i. Tapi teman-teman biasa ndamel bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih, campur mawon. Tapi teman-teman itu biasa memanggil Cak Pi. Jadi panggilan khas untuk Surabaya itu kan Cak Pi. Kecuali saya yang memanggil Ibu Mbah. Sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah memanggil beliau Ibu Mbah. Itu sebetulnya guyonan Mas Agung. Nggih. Tapi menjadi kebiasaan. Jadi memanggil Mbah itu sebetulnya apa? Wadanan ya. Jadi beliau ini memanggil saya Mbah. Ndudokne kowe ku wis tuwek. Jadi saya panggil Mbah juga, Mbak Faizu. Kowe dhewe ya tuwek. Itu hanya itu saja yang perlu saya utarakan. Monggo Mas Agung dimulai diskusinya. Mungkin Mas Faizu enggak usah diperkenalkan, mungkin wong sak dunya wis ngerti piye eleke. Ngacengan Mas perkenalan itu. Ngacengan. Anu Mbah, mungkin iki sedikit mengenai warangan. Kersane derek-derek niku ngertos bahwasanya apa sih yang dipakai pewarang bahannya itu, dan gimana sih Mbah tekniknya ataupun ilmiahnya warangan itu mengandung apa, terus kok banyak yang mengatakan bahwa warangan itu ada yang mengandung racun dan berbahaya. Pripun? Langkung prayoginya niku ngeten. Kesibukan Mbah Pi atau Cak Pi ini ku sebetulnya apa toh? Mungkin untuk kaula muda yang untuk saat ini kan bukan sangat minim, tidak mengenal beliau. Mengenal beliau. Karena beliau saya kenal itu sekitar kurang lebih hampir
23 tahun. Dan beliau belesep dari dunia. Yes, ndelikno cangkange itu, sembunyi ke cangkang itu sekitar mulai tahun 2012, kurang lebih lah yang saya ingat. Berarti kan 10 tahun lebih. Yang baik tidak mau lagi, bukan tidak mau, saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba menghilang dari media. Cuman kalau hubungan kami itu baik banget. Yang perlu diperkenalkan itu kesehariannya itu sebetulnya apa dalam aktivitas sehari-harinya. Yang untuk setelah 2012 Mbak. Nggih. Kalau sebelum itu kan saya sudah tahu jenengan pripun, monggo diperkenalkan jenengan itu sebetulnya pripun untuk sehari-hariannya aktivitasnya niku pripun. Gini Mbah Paisu kali Mas Agung. Saya itu sebetulnya orang teknik. Jadi kalau diajak bicara mengenai perkerisan untuk hal-hal yang klinik, saya nggak ngerti. Basicnya saya yang orang teknik. Saya basicnya orang IT. Dan kenapa saya itu suka dengan warangan? Itu karena saya mengutip dari ucapannya almarhum Profesor Haryo Guritno. Semenjak tahun 2005 itu keris diakui dunia sebagai intangible heritage cultural of humanity. Dan artinya kan keris diakui dunia. Dan kita itu berhutang kepada dunia menjelaskan tentang keris secara ilmiah. Itu yang diucapkan oleh Profesor Haryo Guritno. Nah, bagaimana kita menjelaskan secara ilmiah sedangkan perkerisan yang selama ini kita kenal itu adalah sesuatu yang tidak ilmiah. Betul. Kita harus bisa menjelaskan kepada dunia. Dan yang saya bisa itu hanya belajar dari mewarangi. Apa toh mewarangi itu? Gitu. Jadi memang mbah-mbah kita dulu itu memang ilmuwan yang seniman. Jadi seorang seniman yang ilmu. Iya. Jadi mungkin kecerdasannya di atas rata-rata. sebetulnya mereka itu orang jenius. Bisa menemukan warangan, bisa untuk menimbulkan pamor itu bagaimana. Tapi karena edukasi yang mereka sampaikan itu secara tutul tinular, turun temurun, tidak dibukukan, dan mereka menggunakan ilmu titen. Ya, jadi saya itu meneliti bagaimana tuh, apa sebetulnya yang terjadi dalam proses mewarangi. Gitu. Ternyata saya belajar ke sana ke sini. Pada dasarnya mewarangi itu adalah menimbulkan patina pada besi. Dan patina itu harus menempel menjadi sedimen yang melindungi keris tersebut dari karat. Menimbulkan patina pada bila besi, tapi malah melindungi dari karat. Jadi besinya tertutup patina hitam, sedangkan pamornya tidak terpengaruh. Sehingga berarti kan ada wacana atau bahasa dari orang zaman dulu bilang kalau keris diwarangi itu semakin tahan karat. Ini berarti kan ilmiah, gitu. Ilmiah sekali. Cuman kan ada beberapa oknum yang bilang kalau keris diwarangi atau tosan aji diwarangi itu malah rentan karat. Ya. Kan ngoten. Yang perlu dijelaskan kan itu, saya juga kami itu butuh pembuktian pembenaran bahwa orang dulu itu nggak ngawur cara merawat bilah pusaka. Ternyata warangan itu dampaknya untuk menimbulkan patina pada bilah besi yang dampaknya melindungi bilah keris itu dari karat. Timbulnya karat. Lanjut, monggo. Jadi ya termasuk untuk merawat itu mewarangi. Juga seperti dikutuki ya, istilahnya kalau dikutuki, dikasih menyan, itu juga sebetulnya ilmiah sekali. Kan orang awam itu memandang keris itu angker,
nek malam Jumat kudu dipakangi menyan gitu. Itu sebetulnya ilmiah. Jadi pada waktu menyan itu terbakar, dia kan berubah menjadi asap. Pada waktu terkena bilah, itu akan menyublim kembali, menutupi menjadi coating pada bilah. Nggih. Oh, nggih, jadi coating. Jadi coating, jadi melindungi juga malahan. Itu sangat ilmiah sekali. Gitu. Jadi kembali lagi sudah menjadi tidak ilmiah bagi kaum milenial saat Nah, ini, nggih. tidak ilmiah karena memang ilmu perkerisan atau ilmu paduhungan itu sangat sinengker. Terlalu klinik gitu, Mbak. Sinengker itu maksudnya rahasia. Rahasia. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang tertentu yang ahli di bidangnya yang bisa mempelajari hal tersebut. Gitu. Dan tidak mau mengamalkan. Bukan tidak mau lek menurut saya, Mas. Mungkin karena tergerusnya zaman dan paham itu tidak mengena ke yang punya ranah, misalnya kados jenengan anake tukang warang, terus jenengan belum sampai menikmati paham yang sak temene, kan ngoten nggih. Akhirnya jenengan wis pokoke ngene, aku ngerti mbahku kae ngene iki. Mungkin ngoten. Karena menurut saya kebodohan masyarakat zaman sekarang memaknai orangnya modern, cuman cara berpikirnya tidak modern. Kemudian saya yang membuat kagum pada leluhur kita, mbah-mbah dulu itu, mereka bisa menemukan suatu formula sebagai oksidator. Oksidator itu kan dia yang berfungsi mengoksidasi wilah keris sehingga menimbulkan patina. Sedimennya nanti menutupi pada bilah. Nah, itu sangat jenius sekali sebetulnya. Sekedap kula potong meleh. Aku senangannya motong, Mas, soalnya kan kebetulan satu dimensi kewarangan. Iya, mungkin beliau lebih bisa mengilmiahkan, saya hanya beberapa persen bisa mengilmiahkan. Berarti warangan zaman dulu, adanya warangan di Nusantara ini, berarti kan dari era Singosari sudah ada warangan gitu, Mbak? Saya rasa iya. Soalnya ngeten nek paham kula. Untuk menciptakan berbagai macam ragam pamor tanpa ada diwarangi, kan tidak bisa, nggih. Tidak timbul ya. Nah, sedangkan di era Singosari itu sudah ada yang namanya pamor miring atau pola-pola pamor yang indah, yang banyak mengklaim enggak mungkin ada di era Singosari itu. Orang zaman dulu masih minim paham kan ngoten bahasane. Cuman pada kenyataannya kan mboten. Berarti orang zaman dulu itu mewaranginya menggunakan bahan apa, Mbak? Begini. Saya bisa mengatakan, saya kira iya. Dalam ekspedisi ke-7 Laksamana Chenghu, waktu ke Nusantara itu kan membawa juru tulis, mencatat apa yang ada di perjalanan. Namanya Mahuan. Di situ ada tulisan menjelaskan mengenai keris. Mahuan itu mengatakan bahwa penduduk Majapahit mulai dari yang anak-anak sampai dewasa itu semua membawa keris. Kemudian dia secara detail menjelaskan bahwa keris pula, jadi bahasanya itu pula. Tapi dijelaskan juga belati kecil yang sangat indah dan ada motif bunga-bunga di tengahnya. Jadi kemungkinan pamornya itu sudah bisa memunculkan. Artinya apa? Di zaman Majapahit itu sudah mengenal mewarangi keris, gitu. Jadi gitu untuk bagaimana saya sangat kagum sekali kepada leluhur kita itu bisa menemukan suatu formula dari air jeruk. Itu kenapa kok tidak menggunakan belimbing wuluh? Nah, kenapa kok tidak menggunakan bahan lainnya? Ternyata belimbing wuluh itu kandungan kaliumnya sangat tinggi. Kandungan kaliumnya sangat tinggi sehingga kalau buat mewarangi itu, kalau untuk mutih bagus. Tapi kan efeknya nanti setelah diputih itu nggak bisa bersih. Nah, tetap ada menguning biarpun dibersihkan. Ternyata yang paling bagus jeruk. Nah, terus memutih juga. Kenapa hanya menggunakan air kelapa yang paling bagus? Kenapa beberapa orang melarang jangan dikasih pace, nah, jangan dikasih apa? Gitu.
memang air kelapa itu adalah suatu cairan yang mengandung asam lemah. Asam lemah itu fungsinya apa? Hanya untuk memecah ikatan karat yang ada di bilah keris. Selanjutnya untuk membersihkan kan Mas Faisul tetap disikat, ya. Jadi setelah ikatan karatnya itu longgar, kita harus tetap mengikat. Kadang-kadang ada orang yang direndam, diinguk, sik durung putih. Enggak bisa. Memang seni mewarangi kan di situ. 1 atau 2 jam kan kita angkat, disikat lagi. sambil dibantu kan di tik-tiki kalau masih ada bibit karat yang tebal kan ditik-tiki. Dan saya yang sangat prihatin zaman sekarang itu karena menginginkan serba instan, akhirnya banyak yang menggunakan asam kuat, cairan-cairan kimia semacam nitrit asid, HCl, malah asam sulfat, air aki. Itu yang saya tidak setuju, Mbak. Itu dampaknya sangat buruk sekali. Kalau untuk keris Kamardikan sepertinya dampaknya tidak terlalu nampak. Nampak. Tapi untuk keris Kepo itu dampaknya sangat dahsyat sekali. Akhirnya pamornya itu kalau kena asam kuat bukan aus, bleber kalau bahasa Jawanya. Oh, bleber, Mas. Jadi kan banyak dijumpai hasil warangan itu kerisnya sebetulnya garisnya itu sangat tegas, kecil-kecil, tapi akhirnya kempel. Nah, itu teknik mutih yang sekarang maunya orang instan. Memang saya tidak bisa menyalahkan pewarang. Kadang-kadang yang mewarangi itu mintanya maunya cepet. Nah, itu. Terus selain itu ngeten, Mbak, biasanya itu ada juga yang menggunakan metode dibakar. Katanya itu amrih cepat untuk menghancurkan si karat itu sendiri. Dan katanya kalau hanya direndam terus itu lama-lama keris akan hancur. Ya mungkin hancur kalau dilihatin, nggak mau diangkat, 1 jam diangkat 1. Terus nomor 2 yang bikin saya nggak terima itu ngeten. Wong biyen niku nggawe keris juga dibakar. Cuman dibakar kan untuk membuat dari nol ya. Cuman mosok iya sih, kita hanya merawat, nggak butuh waktu berbulan-bulan harus dibakar. Sedangkan menurut paham saya dengan media dibakar itu kan merubah daya besi itu sendiri, bisa nom atau tua kan atau kalau kita tidak tahu teknik pembakarannya kan berdampak negatif menurut saya. Karena keris sendiri kan juga melalui proses sepuh. Nah, ini kan akhirnya akan merusak proses sepuh itu sendiri. Nanti kalau dibakar kan akhir proses sepuhnya itu menjadi tidak sepuh lagi, tidak kokoh lagi, bajanya itu bisa lebih gampang hancur, bisa lebih gampang patah kan. Memang kalau dibakar kan ikatan karat atau patina itu memang mudah lepas. Itu kembali lagi kepada yang minta diwarangi, mintanya maunya cepet. Nah, ini bukan berarti kita juga harus saya selaku sebagai pewarang sebisanya mungkin kan juga mengasih paham sama si pewarang itu sendiri. Lek jenengan ke susu ya monggo silakan jenengan kerten sendiri. Dampaknya kan seperti ini. Soalnya nggih nuwun sewu untuk saat ini itu kadang masyarakat terlalu apalagi yang tujuannya hanya untuk mencari pundi-pundi, Mbak. Itu maunya ekstrim semuanya. Yang maunya kita menjaga kelestarian benda yang dibutuhkan, tapi dengan cara itu kayaknya itu menyelamatkan, cuman menghancurkan secara cepat bukan secara perlahan. Berarti jangan mboten setuju kalau keris itu mboten setuju saya. Mboten setuju, tetap harus melalui proses harus sabar. Seperti proses keris itu dibikin. Tidak boleh kemerungsung. Wong Jawa duwe keris kan memang wong Jawa mosok kemerungsung. Karena terciptanya keris itu sendiri menurut kula nggih jenengan artisannya itu kula itu bukan tercipta dari kemerungsungan niat orang itu sendiri kan. Terus mengaten ugi, Mbak, yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kaula muda atau pecinta keris untuk saat ini, kembali lagi ke menu yang tadi. Kenapa kok bisa dengan melalui pewarangan itu bisa menimbulkan patina dalam bilah keris dan itu bisa malah mempertahankan keris dari karat dan berarti kan semakin awet keris itu sendiri. Itu tolong diilmiahkan secara sudut pandangannya panjenengan. Untuk membuat cairan warangan yang bisa menghitamkan besi keris itu kan kita butuh oksidator yang bahan dasarnya tetap air jeruk.
Nggih. Kemudian sekarang itu bisa menggunakan arsenik trioxid atau arsenik kimia yang bubuk putih itu formulanya kan Sebagai bahan campuran sama jeruk itu nggih. Iya. Satu kesatuan nggih. nggih, untuk meracik. Itu kan memang formulanya kan AS2O3. O3. Jadi yang bisa merangsang untuk menjadi oksidator itu kan O3-nya. Bukan arseniknya. Bukan racunnya itu sendiri. Pak. Bukan sebetulnya. Soalnya ngeten Mbak, kebanyakan yang menjadi paham masyarakat awam itu, mereka sudah terlanjur meyakini bahwa warangan itu ya racun. Kita mewarangi keris itu bukan malah menyelamatkan keris itu sendiri. Itu semakin kita memperburuk keadaan keris dengan cara hanya untuk menampilkan keindahan. Cuman di sana ada dampak negatif yang menghancurkan keris dan meracuni keris itu sendiri dan menjadi bahaya bagi si yang punya keris. Nggih. Niku tolong dibantu saya untuk menjelaskan niku diilmiahkan ngoten Mbak. Nggih. Ben namreh gampang diterima dengan paham untuk kaula muda Ya, seperti ini. itu kalau perawatan dalam pewarangan, ya kembali lagi kepada yang minta mewarangi kerisnya lah. Nggih. Jadi saya mohon untuk orang-orang yang punya keris, kalau menyerahkan kepada pewarang itu ya kita harus sabar kalau mau hasilnya bagus. Pertama yang sangat riskan sekali itu pada waktu diputih. Itu kalau kita menggunakan asam kuat itu kan akhirnya itu sifatnya korosif, Mbak. Nggih. Itu nanti sepersekian Persen. mili, Mili. 0, berapa mili tetap ada tergerus itu besinya. Tetap tergerus. Kalau kerisnya sudah sepuh kan eman, sayang. Lama-lama kan habis. Kemudian untuk itu tadi ya masalah pembentuk Patina. oksidator, Patina. ya, pembentuk oksidator. Mbah-mbah kita dulu kan menggunakan batu warangan. Jadi saya dulu itu belajar itu sampai mencari ke sumbernya. Ternyata batu warangan yang dipakai terbaik itu dari Cina. Bukannya di Indonesia tidak ada. Mungkin Ada. dulu pernah meledak, cuman untuk saat ini sudah kadung tertutup Iya. dan kita ilmunya udah buntu. Untuk mengeksploitasi menggali batu warangan yang ada di Jawa itu di Nusantara itu mungkin sudah ahli mencarinya itu mungkin sudah. Nggih, jadi Di samping itu keadaan geologis. nggih, leres. Leres. Kemudian yang dipakai itu memang kalau di nama ilmiahnya itu ada rilgar atau orpimen. Virgar Atau orpimen. Ya. Orpimen sendiri itu formulanya AS3 S3. AS2 S3. Niku kandungannya, Pak. Kandungannya tentunya dengan ada unsur pengotor lain. Nggih, dengan zat yang lain. Kemudian kalau rilgar itu adalah orpimen yang lebih matang. Bentuknya memang lebih mengkristal. Orpimen dan rilgar itu sekarang mudah didapatkan. Itu kita teman-teman beli melalui online itu juga sudah ada. Atau langsung kita ke luar negeri melalui Alibaba ataupun AliExpress itu ada. Nggih. Tapi jangan lupa arsenik kimia itu ada grade-nya. Wah, ada tingkat-tingkatannya. Ada. Nggih. Rilgar juga ada grade-nya. Nggih. Orpimen juga ada grade-nya. Nggih. Jadi Mas Agung, saya dulu kalau mau beli dari Cina itu minta bantuan Bapak Isu. Mbah, iki ono barange sakmene kilo. Aku tolong dibantu. Terus terang aku nek masalah dana aku gak kuat. Jadi selama ini yang mencokong saya untuk melakukan penelitian itu ya Bapak Isu sendiri. Enggak, Pak, jenengan. Sebelum pas parah-parahnya corona, Nggih. kan kita pernah kehilangan duit di atas 75 juta. Hilang di Singapura nung kayak Ya, ada hilang di Singapura karena memang tidak bisa masuk. Itu dianggap barang berbahaya.
dan bebarengan corona datang, Iya. hilang. Terus kita nangis bersama tuh niku. Nangis bersama dimulai. Ngomong sampai ngoten niku Mas Agung. Ngono kuwi ya Mas. Nggih, dadi aja dikira nggak sesimpel Nggak itu. Kita untuk menggambarkan apa kejayaan Nusantara itu prosesnya banyak. Ya wani perih barang ya. Dan beliau itu salah satu menurut saya anggap kesepuan itu bukan karena dari usianya. Dia tuh nek saya ngomong, saya sadar saya emang orangnya arogan seperti ini, kadang ngomongnya suka ceplos-ceplos, dan beliau itu masih sanggup ngancani Mas. Ora bosen dan ora jenuh. Setia lah bahasanya. Tapi suya bolak-balik. Tapi beliau nggak jenuh. Ya sampai iya yo. Saya tuh orangnya kadang gini. Angel ngoten. Goblok ke situ ke orang lain. Nek tapi nggak ngoten niku. Dia masih sanggup diayomi. Dihapus ki wong kadang beliau sih enak. Iya. Ya ora apa-apa. Sing ngoten niku. Emang dharma saya harus dihapusi ora apa-apa sing ngoten niku. Makanya lebih dari 20 tahun kami bersaudara itu nggak pernah ada putusnya. Cuman kan nggak perlu Mbah kita ceritakan masalah. Nggih. Iya. Ya. Itu masalah pribadi ya. Yang Kembali lagi yang Mbah ke Yang sudah ya sudah. Nggih. Baterai oksida niku wau. Nggih. Kemudian generasi sekarang itu kan maunya yang instan. Nggih. Memang yang terbaik itu menggunakan arsenik trioxid, arsenik kimia. Pada tahun 2014-2015 itu yang terbaik kan produksi Merz, Jerman. Jerman. Setelah tahun 2017 merger dengan Sigma Aldrich, itu buatan Merz itu sudah sulit ditemui masuk ke Indonesia. Jadi kadang-kadang saya ngapunten, ada yang menawarkan arsenik Jerman, saya ada tanda tanya gitu. Setelah itu nggih. Nggih, setelah 2017. Kadang-kadang ditunjukkan botolnya tapi botol lawas gitu. Tapi isinya kok baru ya. Gitu. Jadi ngeten dulur. Dulu tuh saya pernah beli barangan nggih, tahun-tahun ngoten niku nggih. Itu saya beli satu botol dan itu saya simpen setengahnya saya pakai sendiri, yang setengah saya pakai sama saudara Surabaya. Dan kebetulan Pulau juga mendapat kabar dari beliau bahwa Mas, sekarang itu udah nggak ada yang namanya kan ngoten, jenengan ngerti kok ngoten. Nggak ada arsenik Jerman yang Mars nggih, itu beda sudah nggak ada. Kalau toh pun itu ada, nggih, saya tanya-tanya besar. Nah, waktu itu saya kasih sampel Mas. Saya kasih sampel yang saya waktu beli di tahun 2017 atau 18 ya. Dengan cek tuh niku original Mas. Original itu Jerman. Terus ada dari beberapa sahabat kita nggih yang juga beli warangan yang sama di tahun 2017. Kan di atasnya Mas, 2019 ya atas itu. 2020. Dicek juga di lab kan. Ternyata kandungan apa niku? Jerman, Mobile, Cina. Ya. Warangan jaran juga ada di sana. Ya kadang-kadang ngapunten warangan jaran digerus tadi kelihatan seperti bubuk arsenik kimia. Yeah. Dan saya setelah itu juga masih sering beli karena saya rasa nggih ngapunten ada beberapa teman yang saya percayai karena juga satu perjalanan atau satu pekerjaan nih, satu hobi kewarangan. Mas original ngeten-ngeten iki tampil. Cuman nggih nuwun sewu, tetep saya sogehkan ke Mbah Guru. ke Mbah Guru, dilabkanlah sama dia. Keren nih Mas, keren pripun. Jermana hanya 0,0%. Langsung ngeten. Oke Mbah, asu ngoten. Ngoten Mas Agung. Terus ngeten Mbah. Kan waktu itu meledak-ledaknya Jerman. Menjadi salah satu perbincangan atau semua itu warangan terbaik Jerman. Terus ada beberapa kalangan yang juga tidak suka, maksudnya suka ngeten. Mengkimiakan Jerman, ngoten. Itu ngeten. Sedangkan Jerman sendiri, menurut paham kita kan setelah di lab itu kandungan racunnya kan tinggi sekali. Kan ngoten. Terus saya juga dapat paham lagi sama beliau. Untuk mewarangi keris, menimbulkan pamor, radiasi besi, baja dan lain-lain itu ternyata kan bukan Dari racun. Bukan dari kandungan racun yang tinggi. Iya. Hanya kebetulan zat itu mengandung racun niku pripun Mbak? Soalnya ngeten, untuk paham saat ini nggih, semakin kadar racunnya tinggi, itu semakin bagus dan semakin bagus dan semakin baik untuk mewarangi. Niku
pripun? Nggih. Kalau zaman sekarang kan keris sudah tidak dipergunakan untuk duel atau perang. Jadi sebetulnya kadar racun yang terlalu tinggi itu menurut saya tidak perlu. Yang penting kita tinggal perawatan. Kemudian dalam teknik mewarangi itu ternyata kan ada istilah dalam orang-orang Paduwungan itu ada istilah wesi nggawa watak, dapur mengku pamor, mengku karep, pamor wis ngarani. Ternyata yang paling bagus itu memang menggunakan batu. Cuman teman-teman kita itu banyak yang tidak sabar, maunya instan menggunakan arsenik kimia gitu. Jadi seperti besi nggawa watak itu kan macam-macam karakter besi. Ada besi Karangkijeng, seperti di sini besi dari Gunung Serandil itu karakternya hitam agak keunguan. Sulak ungunya itu harus kelihatan. Kalau menggunakan arsenik tidak bisa. Hanya hitam dan putih. Tapi kalau menggunakan batu, kita bisa menimbulkan efek-efek gradasinya, sulaknya, sehingga keris itu orang awam pun memegang itu kelihatan hidup. Iso ono rasane lho. Putih ngono. Bukan hanya sekedar hitam dan putih. Pamor itu juga sulaknya harus muncul. Kan sayang, Mbah. Keris tangguh PB. Benar-benar tangguh PB ya, bukan PB-PB-an, bukan produksi baru. Itu menggunakan pamor meteor Prambanan. Diwarangi dengan arsenik kimia, hanya hitam dan putih. Padahal sebetulnya meteor Prambanan itu sulaknya sangat bagus sekali. Nggih, medal abu-abune gradiasi harus sing ngoten nggih. Yang bisa menimbulkan itu kan menggunakan batu. Dulu saya pernah gini, Mbah. Sering teman-teman itu saya tantang. Mas, Mbah dhewe iku biyen nggawe warangan watu iku iso dadi. Lah nek saiki awake dhewe nggawe warangan batu gak iso dadi, berarti awake dhewe gak lebih pinter teko Mbah. Minimal harus sama. Ya luwih hafal karena kalau pengennya cepet piman. Minimal harus sama, dan karena kita lebih modern, harus lebih bagus gitu. Jadi ada yang tertantang, ada yang tidak. Ada yang nonsen. Soalnya mereka itu tidak bisa membedakan antara indah dan api. Nah, api kan pokok api, lek indah itu kan luas tuh. Api iki putih ngede. Pokoknya wis ireng meles, kontras putihnya itu ngejreng. Api. Dan nggak bisa membedakan antara ini batu meteor, ini nikel, apa ini batu besi yang emang digunakan pamor. Iya, memang karena bawahnya putih. Iya, putihnya titanium, putihnya nikel, putihnya platinum itu harusnya ada perbedaan. Dan itu yang bisa menimbulkan itu hanya batu. Ya. Paham. Dan jangan lupa, seperti saya tadi bilang, arsenik kimia ada grade-nya. Mulai yang harga dari per gramnya itu 5.000 sampai per gramnya di atas 500.000. Bukan berarti yang paling mahal itu yang paling bagus, enggak. Kita kan tujuannya membuat cairan warangan sebagai oksidator yang paling bagus yang mana. Ngeten Mbak, kalau bedot meleh. Berarti kalau itu ada grade-nya, kita bahas arsenik ya, bukan batu ya, arsenik. Ada grade-nya. Yang digunakan untuk sampai menampakkan dampak seperti itu, bisa pakai pewarangi. Itu grade dari tingginya arsenik atau selain arsenik itu ada bahan lain? Begini. Kados arsenik Mumbai, arsenik Cina atau arsenik Jerman deh. Niku apakah murni arsenik, murni racun, atau memang ada bahan-bahan lain selain itu? Kan sudah disuling tuh katanya. Begini, kalau dari hasil lab itu memang benar ditulis 99,9% arsenik. Betul.
tapi tetap itu ada keterangan unsur pengotor lain selain arsenik. Ada timbal, terus ada Fe besi. Nah, itu yang mempengaruhi kualitasnya. Dan biasanya ngeten Mbak, setiap ginon sewu entah itu Jerman, Cina atau Mombai itu pasti ada tulisan trioksid. Piye ngoten. Yang dimaksud trioksid itu apa? Trioksid itu kan Kan mesti wonten tulisannya ngoten to. nggih. Arsenik itu merupakan penjelasan dari ini mengandung arsenik. Berarti mengandung racun. Iya. Trioksid kalau O2 kan itu kan udara. Udara, ya. Kalau O3 itu ozon sebetulnya. Jadi Udara tidak ozon. ya. Jadi maksudnya kalau itu nanti dicampur dengan larutan asam itu nanti menimbulkan gas. Kenapa kalau kita menjemur warangan itu kan akhirnya ada yang kempot gitu. Nggih. Kalau dibuka kan jos itu. Nggih. Dan kebanyakan teman-teman kita kan diambu. Sebetulnya saya tidak menyarankan karena arsenik itu mudah menguap menjadi gas. Kalau terkena ultraviolet itu menjadi gas dia, terkena matahari, sinar matahari. Aroma ini berbahaya juga ya, Mas? Iya, berbahaya. Itu memang tidak terasa sekarang, tapi kalau terakumulasi itu nanti bisa menimbulkan kanker. Gitu. Saya tidak menyarankan begitu. Dan orpimen dan rilgar juga batu warangan itu ada grade-nya juga. Justru orpimen dan warangan itu ursun pengotor mineralnya yang lebih kaya, itu yang bisa memunculkan gradasi-gradasi besi. Dari kandungan orpimen atau relgar itu sendiri. Iya. Bukan kok orpimen ini lebih bagus Enggak. atau relgar itu yang lebih bagus betul begitu berarti Enggak. nilainya. Masing-masing jenis itu mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Dan gini, banyak gini, penambangan arsenik terbesar di dunia, yang pertama itu Peru, kedua itu Cina, kemudian disusul Rusia, Maroko, dan selanjutnya. Jadi yang terdekat dengan kita kan memang Cina, jadi saya paling sering mengambil itu dari Cina. Gitu. Berarti arsenik itu juga hasil tambang juga, Mbak? Alami. Nah itu arsenik kimia itu adalah produksi dari rilgar atau orpimen. Itu kalau ya, diproses melalui fabrikasi itu menjadi arsenik kimia itu tadi. Gitu. Jadi sumbernya ya sama. Sama. Dari Coba diolah lagi itu juga. sendiri nggih. Iya. Bahan bakunya relgar dan orpimen itu sendiri. Rilgar atau orpimen gitu. Dan saya karena dengan pengalaman kita pernah kehilangan arsenik di kimia, ternyata masalah perizinan. Saya punya teman laboratorium, saya tanya, gini, saya tanya ke penambang yang ada di Cina itu, berarti kalau memang dibuat arsenik kimia, arsenik trioksid ini di Cina ada pabriknya. Saya tanya, akhirnya dikenalkan dengan pabriknya. Cuman masalahnya pengambilannya itu minimal 50 kilo satu drum. Setengah kintal. Setengah kintal. Akhirnya Duit ukeh kuwi, Mbak. terbentur masalah dana lagi. Ya, terpaksa saya harus nangis ke Bapak Isu. Mbah, iki yo. Nangis bersama, yuk. Ayo nangis bareng, Mbah. Oke, sudah bisa kita tanggung bersama. Sekarang masalah perizinan. Jadi perizinan ternyata teman saya yang mempunyai lab itu bisa mengusahakan akhirnya bisa masuk. Jadi kalau jenengan tanya stok arsenik kimianya Bapak Isu itu berapa? Nek gawe ngeracun wong sak kabupaten ya cukup. Intalan, Mbak. Gitu. Terus batu warangannya itu berapa? Nek digawe pondasi oma ya iso. Layak anu akhir-akhir sambat ora duit, Mbak. Saiki tuku warangan wae niku ya. Aja ngece kuwi. Aku ora tau live duit. Jare wong soalnya duit kurang ngeri. Oh iya, duit ora ngerti, saiki ngetok. Sing ngeri mung turumu.
Mangeten Mbah, kembali ke menu lagi niku. Mungkin pembahasan kita untuk saat ini itu hanya berlaku untuk kalangan-kalangan tertentu nggih, yang emang dia mau mencerna. Kita kembali ke paham-paham pemuda yang cara berpikirnya instan. Tolong dikasih sedikit pemahaman. Kenapa sampai bisa terjadi gradiasi antara kok bisa batu sama air jeruk itu bisa menimbulkan dampak yang mengindahkan keris itu sendiri, yang untuk saat dulu dibilang iso nduduke iki bahane teko pamor, apa teko meteor, teko nikel, iki teko wesi, teko waja kan ngoten niku. Ya terus diperbarui dengan baru sekarang apa namanya menimbulkan patina, yang patina sendiri itu hanya bisa timbul ke besi, tidak ke pamor atau ke apa platinum apa jenenge. Ya, bahan pamor itu kan macam-macam. Itu pripun prosesnya secara alami itu kok bisa sampai seperti itu, bagaimana? Iya. Ilmiahnya itu pripun? Begini, kalau Makanya dikira anu Mbah, dikira digambari ngene soalnya juga. iya, Ilmiahnya pripun kok bisa sampai terjadi seperti itu? memang untuk nikel, platinum, titanium itu tidak terpengaruh dengan asam. Maksudnya tidak teroksidasi, membentuk lapisan di pamor. Kalau di besi memang reaksinya akan membentuk patina hitam gitu. Itu yang asamnya, Iya. yang zat asam atau air jeruk itu sendiri. Iya. Berarti sebagai bahan baku dasar untuk memproses terjadinya metabolisme dalam pusaka itu sendiri, dalam besi itu sendiri, perlindungan. Napa pripun? Ya, keduanya sangat berpengaruh, antara batu warangan ataupun arsenik kimia itu nanti kan melalui proses fermentasi. Berarti kedua-duanya itu Iya. berkaitan. Percampuran antara batu warangan dengan air jeruk itu kan tidak langsung bisa kita pakai, harus melalui proses, difermentasi dulu. melalui fermentasi, nunggu berapa bulan. Dan itu emang harus menggunakan zat asam gitu. Nggih. Ya itu saya salutnya sangat luar biasa kepada mbak-mbak kita bisa menemukan suatu formula seperti itu. Cuman ngeten Mbak, yang menjadi pertanyaan lagi, itu ada beberapa kalangan atau orang-orang yang mungkin dalam dunia kimia itu masih nanggung, entah itu kopi pasta atau gimana nggih. Mereka memaknai bahwa keris atau tosan aji, besi apapun itu kalau dibenturkan dengan zat asam itu malah merusak. Iya. Jadi korosi dan lain-lain. Cuma dalam pembahasan saat ini kan tidak seperti itu yang terjadi. Iya. Bahkan malah menguatkan si besi itu, Amrih menguatkan dirinya seolah-olah besi itu punya perlindungan diri dan menimbulkan patina kan ngoten. Nah, Mas kula ngoten niku yang perlu diilmiahkan niku kok bisa seperti itu pripun? Kan dalam waktu mewarangi kan waktunya hanya sebentar. Nggih. Yang lama itu kan proses mutih. Nggih. Jadi makanya kalau kita mewarangi itu kan dicelup dulu, habis gitu diangin-angin. Pada waktu terkena udara, terkena O2 itu proses oksidasi berjalan. Jadi Karena bukan waktu dialumke iya, biasanya ini kan kena udara semakin hitam, iya. semakin putih, semakin akan Iya. Jadi memang prosesnya itu bukan hanya dicelup lama gitu kan, tidak kan kita kalau mewarangi. Jadi dicelup, ada reaksi. Hanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit paling lama merendam itu. Nah, berarti kan tidak mengkorosif bilah. Cuman sebentar kan. Nah, itu yang perlu dijabarkan karena biar hanya tidak menjadi asumsi kula pribadi. Kula butuh ilmiahnya pripun. Ya itu karena direndamannya sebentar kemudian diangin. Pada waktu diangin-angin terjadi proses oksidasi, patinanya timbul langsung melindungi bilah. Kan proses mewarangi semakin menghitamnya itu pada waktu diangin-angin. Iya, nggih. Ya. Terus mengatakan, berarti saya punya asumsi, mungkin itu hanya asumsi kula pribadi. Berarti besi itu sendiri atau benda apapun yang mungkin kita menganggap itu sebagai benda mati, ternyata mereka punya daya perlindungan sendiri. Entah itu besi atau kayu, kan juga ada terjadi kayu sampai menjadi fosil. Untuk melindungi diri sampai kuat jangan sampai hancur kan ngoten. Berarti dalam tosan aji besi itu sendiri mungkin emang benar zat asam itu endingnya itu menghancurkan besi itu menjadi korosi nggih. Cuman waktu besi itu diserang
besi itu punya daya tahan atau punya pelindungan diri, akhirnya menimbulkan patina itu sendiri. Napa mekaten? Nggih. Iya. Jadi Mekaten itu hanya asumsi kula napa emang itu mekaten? Apa emang seperti itu nggih. terjadinya? Jadi yang dimaksud menimbulkan perlindungan diri pada waktu proses oksidasi kena angin-angin itu tadi, kena udara. Kan karat itu paling mudah itu kalau seumpamanya kita bahan metal ya, besi. Kalau dicelup air terus, itu kan korosinya lama. Nggih. Nggih. Tapi begitu diangkat langsung hancur. Nggih. Nah, Betul. gitu. Jadi dalam proses mewarangi kan kita mencelupnya cuma sebentar. Bentar. Pada waktu di angin-angin, dia langsung membentuk patina, itu malah menjadi coating terhadap bilah. Iya, melindungi bilah dan menjadi tampak keindahannya. Berarti kita Mbak, ketika diwarangin itu unsur-unsur ataupun unsur molekul dari besi itu sendiri juga bereaksi berarti Pak? Langsung bereaksi. Melawan, membuat pelindungan, Iya. pelindungan diri sampai akhirnya menimbulkan patina itu, nggih. Iya. Dengan bantuan bahan warangan Bahan atau warangan. perioksid itu sendiri. Terus ngeten juga pertanyaannya, Mbak. Oh, sekarang pertanyaan saya. Berarti orang zaman dulu itu ngomongnya orang ngawur, nah, emang orang zaman dulu bilang kalau sih diwarangi, iki amper apa? Siji awet, kan ngoten. Loro amper mempertahankan dirinya luwih daya tahannya luwih kuat, kan ngoten. Nggih. Berarti kan nggih ilmiah. Ilmiah sebetulnya. Berarti ngeten juga Mas Agung. Saya waktu usia sekitar 12 sampai 13 tahun pernah didhawuhi oleh jenate Mbah niku. Ora ana barang ning donya iki sing mati. Ah, dhisik pernah ngomong ning kene ya. Mungkin yang dimaksud mati itu nek mau mati kan berarti sesuatu yang vakum tidak bergerak. Nggih. Berarti besi yang kita maknai itu benda mati. Mungkin mati secara anu nggih. Hukum apa bahasanya nggak ngerti ya. Nggih, tidak bergerak, tidak beranak itu mungkin. Ternyata kan tidak mati besi itu Tidak sendiri. mati. Karena waktu besi dibenturkan atau diserang dengan benda yang ingin menghancurkan dia menimbulkan metabolisme dalam dirinya, pelindungan dengan cara diri. mengeluarkan patina itu sendiri. Iya. Berarti nggih semakin memperkuat paham kula tentang nggak ada yang mati. Nggak ada yang Ini. mati. Bahkan yang dipendem dalam tanah itu pun nggak mati, masih punya pelindungan diri. Mengaten nggih, Pak? Nggih. Terus ngeten, apakah itu yang terjadi dalam perlindungan itu kan akhirnya berdampak negatif? Maksudnya negatif ngeten. Banyak kalangan-kalangan tertentu mempercayai bahwa warangan itu nggih beracun. Berarti apakah harus meracuni bilah? Apakah harus membuat sesuatu yang negatif pada benda-benda tertentu hanya untuk melindungi diri? Soalnya dimaknai warangan, semua warangan itu mewarangi keris berarti meracuni keris. Mungkin keris itu akan selamat, mungkin karena dengan paham saat ini. Tapi kalau kita tidak menggunakan keris itu dengan bijak dan benar, kita akan terkena racun itu sendiri. Apakah mewarangi itu juga meracuni keris? Pertanyaannya apa ngoten? Sebetulnya tujuan mewarangi itu kan pertama menampilkan guratan pamor, Nggih. kedua melindungi keris. Dan kebetulan batu warangan itu mengandung arsenik, mengandung Kebetulan. racun. Kebetulan, Kebetulan mengandung racun. Dan kita kan sudah mencoba membeli bahan warangan itu yang arseniknya sangat rendah sekali. Jadi lebih ramah lingkungan. Berarti kan ngeten Pak, maksud kula ngeten. Berarti kan tidak semua bahan warangan itu mengandung kadar arsen yang tinggi. Iya. Atau bahkan mungkin juga bisa diartikan juga ada beberapa bahan warangan itu yang tidak mengandung racun. Nggih, Ada ada. napa mboten? Ada. 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 Berarti Dan- ngeten dulur. Terus untuk mewarangi keris itu tidak dimaknai kita meracuni keris. Jadi bukan meracuni bilah keris itu sendiri yang membahayakan bagi si pemilik atau si peminjam atau orang lain. Tujuan mewarangi itu satu untuk memperkuat daya tahan besi itu ambrih tidak gampang terkena karat. Satu. Nomor dua, menampilkan keindahan. Ternyata dengan cara mewarangi kita akan semakin tahu, oh ternyata bahan yang dipakai kan nggih. Nggih. Ini ada besi, ada baja, ada pamor. Dan dalam keris itu sendiri itu bukan hanya 3 warna sebetulnya. Nggih. Mungkin secara kasat mata wong ireng nggih, kalau ada ireng, abu-abu, putih. Ternyata itu bukan hanya ireng, abu-abu, putih. Irengnya itu nggak mungkin sama setiap keris, setiap daerah-daerah tertentu.
dan abu-abunya itu juga nggak mungkin sama. Berarti dengan cara dibarangi itu bukan, sekali lagi, bukan meracuni keris itu sendiri, tapi untuk kita lebih jeli. Podo-podo Mojopahit kok ora podo yo. Kelawune iki ora podo. Abu-abune ora podo, ono sing ijo, ono sing awu-awu, ono sing biru. Itu berbeda-beda. Maksudnya mekaten. Makanya orang zaman dulu ya, Mbak, memaknai ada apa? Besi Karanghijau, besi Mekang Jagat, dan lain-lain lah. Jadi fungsinya itu ya bareng-bareng. Ternyata larangan itu bukan hanya untuk meracuni keris. Cuman kebetulan ada beberapa bahan yang dipakai mewarangi keris itu mengandung arsenik 0,0%. Dan juga mohon maaf, ada juga ternyata yang di bahan baku yang dipakai mewarangi keris itu yang sama sekali 0 arsenik. Berarti ini tidak bahaya. Dan satu kali lagi, yuk nyapa? Ya, jadi pikir meneng. Iya. Gini saya upgrade lagi. Oke. Saya tambahi Mas Agung kali Bapak Isu. Memang keris itu adalah karya kolektif. Jadi Mas aku rodok aku nek bahasa-bahasa modern untuk bingung. Ya nek beliau wong IT terus wae. Kolektif itu apa? Kolektif. Niku kolektor karo kolektor. Yang dinamakan keris itu kan merupakan satu kesatuan. Ada warangka, ada perabot. Jadi kalau wilah keris itu tidak bisa dinamakan keris secara keutuhan. Oh nggih, senes keris. Ini wilah keris. Ya. Kalau warangka saja nggak bisa dinamakan keris. Ini warangka keris. Nah, sandangan keris. Jadi keris itu karya kolektif, maksud saya itu adalah hasil karya dari berbagai macam orang. Dan kebetulan tugas kita sebagai pewarang, kita harus bisa menunjukkan keindahan, masterpiece keindahan dari sang empu itu dengan tujuan kita mewarangi. Jadi sulaknya harus muncul, pamornya harus jelas gitu sebagai pewarang, dan nanti bilanya juga lebih awet. Begitu juga dengan tukang warangka, harus sing wangun iki gaya ya apa wis kadung dianu warangkane ya sing apik kan gitu. Walaupun bilanya kerisnya bagus, diwarangi bagus, warangkane kaya ngene kok sik koden warangkane kan ya kurang pantes lah. Oke, istilahnya kados Mas Agung lah. Nggih. Wis purone mah jenenge sampean iki maksud ngene. Sik aja mulai sik. Mas Agung kalau waktu sak pinter-pintere, sak paham-pahame Mas Agung, kalau dia kemana-mana metu nganggo sandangan apik, pemenang ra kelambenan nganggo sempak ngono kuwi, mesti sampean darani wong edan. Ora mungkin diarani menungso kapan enggak mungkin sama dengan keris. Kalau keris masih tidak punya sandangan, itu belum keris, masih wilahan. Satu. Nomor dua, kalau Mas Agung meskipun sudah berpenampilan ganteng, nggih klambi apik, nggo wangen-wangen apik, wong kabeh ngatne seneng. Cuma dilihat dari usia Mas Agung ini umurnya piro to? Mas 20 munggah, selawi munggah. Terus bisa dibojo urung. Lah, ini juga masih tanda tanya. Nek Mas itu kan lanang. Kok Lek? Urung silang-silang. Itu apakah masih layak disebut sebagai manusia sak temene apa mung barang lain yang menjelma manusia? Aku gak melu-melu memenuhi target sebagai manusia seutuhnya niku nggih, sebagai orang pria harus punya gandengan wanita. Jenengan dereng kagungan anu, Mas. Cita-cita napa simah-simah napa ngoten? Kalau wong ndi, Mas? Sing tak mimik riyen kalau Mas Agung. Ini kopi ini kok. Nggih dandang diundang Mas. Kemudian ini untuk warangan sendiri kan perlu perawatan Bapak Isu ya. Nggih, Mbak. Perlu perawatan. Karena mewarangi itu harus sabdo dadi, begitu dikerjakan harus jadi. Nggih, terus. Jadi mewarangi yang bagus itu kan dicelup itu sudah jadi. Jadi waktu diangin-angin kemudian dicelup lagi itu sudah jadi, tidak perlu dikupas lagi. Kan pemahaman saya dulu waktu masih belajar mewarangi itu pokoknya yang penting wireng, masalah pamor gampang dikupas. Nggih. Itu
teknik seperti itu sebetulnya malah mengikis lapisan patina yang sudah terbentuk. Betul. Gitu. Caranya bagaimana ya, kita karena kalau mbak-mbak dulu kita kan di bau. Oh, ambuning ini berarti kurang kejut ini. Ambuning ini kurang warangan ini. Tapi kan sekarang sudah modern. Tadi kan saya menyarankan kalau bisa jangan di bau. Kita bisa menggunakan alat-alat modern, ada TDS meter dan pH meter. DS sama pH meter. Oke, pH meter. Asam kali apa nih? pH meter untuk mengetahui keasaman. Nah, itu nanti kalau sudah terbiasa itu bisa tahu, oh ini ukurannya seberapa. Yang bagus. Standarnya pakai bagus seperti ini, ya, Oke. saya ketahui. Terus ppm itu kepekatan yang ada di dalam cairan itu. Makanya kalau diwarangi, waktu dibilas kok luntur, oh kan warangan, itu berarti ppm-nya terlalu tinggi. Tuh. Iya, kadang kan kita menggunakan bahan baku warangan yang baik. Semakin kita tambah semakin banyak, tujuannya kan ngeten. Diasumsikan berarti lek warangan iki apik, semakin kita banyak mengasihi warangan itu semakin bagus. Iya. Ternyata kan boten, Mboten. malah luntur. Malah luntur nih. Kok gak ceget ya? Ya wis wireng. Akhirnya dibisui bakule. Lah yo sing bakul warangan iki asu kan wonten Mbak. Karo dheke arep dentakon. Ya selama gini kita kan menawarkan batu itu kan banyak yang kecewa, katanya gak iso dadi, gak iso nyamber. Ternyata kita nyoba. Ya ini saya nanti perkenalkan Mas Dedi yang belajar dari nol. Nggih. Meracik. Diundang mau nang Mbak. Nggih. Pakai kalau undange iki Mbak. Saya itu Murid kinasih jenengan to niku. ya teman lah. Saya lihat Makanya aku diduakan sak niki. Rapate kanggo aku. Diselingkuhi ya. Iya. Saya lihat ada potensi untuk mewarangi, saya tawari dan beliau mau, dan akhirnya beliau yang membantu saya untuk meriset setiap batu warangan yang datang, membantu dan menemukan formula yang tepat. Itu oh ternyata begini Cak, ini gini, oh iya wis teorinya seperti ini loh Mas, ini gini dicoba, ini Mas bahannya kan. Kesulitan pewarang itu karena bahan nggak ada. Nggih. Nah kita kan bahan Kita kan berlimpah. bahannya nyekrak dan berlimpah. Benjing badhe kula badhe yang damel pondasi niku Mbak. Tak gawe dhewe soalnya sampai aku mati kaya cijik. Iya. Ora sih, Apa armati lho ya? ceplosan aku wis. Ngeten Mbak, mungkin banyak dari saudara-saudara kita, terutama kalau yang untuk usia-usia yuswane jenengan kan wis kemauan wis tua-tua lah. Aku ya sik ngunyu aku ya. Itu bukan hanya terlalu banyak yang tidak mengenal, tidak akan pernah mengenal kejenengan, kecuali mereka yang berkecimpung di Sasana Aji dari 2012 ke